Ada berita terbaru lagi nih, ya, dari Luhut Binsar Panjaitan. Ingin menggodok peraturan atau wacana, ingin menjadikan Bali itu surga bebas pajak bagi konglomerat. Garis bawahi, surga bebas pajak bagi konglomerat. Apa kabar nih rakyat-rakyat jelata yang setiap 5 tahun sekali itu diiming-imingi bansos, BLT, subsidi? Apa kabar nasib kalian? Apakah diperjuangkan seperti layaknya Luhut Binsar Panjaitan memperjuangkan bebas pajak bagi konglomerat? Tidak. Apa kabar nih warga yang bergaji UMR yang dipaksa atau diwajibkan dipotong 3% untuk tapera? Apakah nasib kalian sudah diperjuangkan seperti Luhut memperjuangkan bebas pajak bagi konglomerat? Tidak. Nah, dari sini kita bandingkan ya bagaimana bentuk perjuangan pemerintah. Pemerintah kita memperjuangkan nasib rakyat jelata dan memperjuangkan nasib para orang kaya. Nah, pemerintah di sini detik ini untuk memperjuangkan nasib orang miskin, untuk sekedar memberikan rumah layak untuk orang miskin, itu harus dipotong 3% gajinya setiap bulan. Padahal realisasinya, realitinya, mau gaji itu dipotong 100% per bulan, gaji pekerja itu tidak bisa mengcover harga rumah. Apakah gaji pekerja itu setiap bulan dipotong 100% mampu mengcover harga rumah? Tidak bisa, bro. Ya, apalagi cuma dipotong 3%. Nggak masuk akal kan? Lebih nggak masuk akal lagi. Tapi coba kita bandingkan bagaimana pemerintah memperjuangkan nasib orang kaya. Pemerintah untuk memperjuangkan nasib orang kaya itu langsung bangun IKN. Penghuni IKN adalah investor. IKN digadang-gadang nol kemiskinan. Tahu kenapa? Karena rakyat miskinnya itu disingkirkan dari IKN. IKN juga disebut-sebut sebagai kota nol stunting. Tahu kenapa? Karena yang melahirkan dan golongan yang melahirkan itu terpilih dan dipilih. Dan ditambah lagi warga IKN itu hanya berjumlah 2 juta orang. Dan penghuninya pun itu bukan orang lokal Kalimantan, bukan, tapi adalah investor, dalam tanda kutip juga konglomerat, orang-orang yang kaya. Nah, warga-warga lokal itu justru terusir dari IKN karena IKN ingin dijadikan kota mewah atau kota luxury. Nah, belum selesai dengan IKN, Luhut Binsar Panjaitan ingin menambah penderitaan rakyat lagi, yaitu ingin menjadikan Bali adalah surga bebas pajak bagi konglomerat. Coba bayangkan ya, di saat Indonesia itu dilanda berbagai masalah sekelas pengangguran, pendidikan tidak merata, kualitas pendidikan yang kurang, kualitas kesehatan yang kurang, kualitas gaji rakyat yang tidak seberapa, tapi pemerintah bisa loh memikirkan bagaimana ya caranya untuk memberikan kemewahan kepada para konglomerat sekelas bebas pajak untuk mereka. Sedangkan rakyat-rakyat jelata nih yang gajinya UMR, bahkan di bawah UMR, diwajibkan bayar pajak 12%. Stres nggak tuh? Dan inilah perbedaan bentuk perjuangan pemerintah untuk rakyatnya. Untuk orang kaya dipermudah, untuk rakyat miskin dibiarkan tetap miskin. Dan jangan pernah mempertanyakan di mana hati nurani para pemerintah ya, jangan pernah. Karena dari sini udah jelas banget bahwa pemerintah itu tidak punya hati nurani. Pemerintah hanya punya kepentingan. Ya, itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia, bayar pajak, entah itu online atau offline, sulitnya bukan main. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kita telah melihat sebuah cuplikan video yang sangat menarik, teman-teman. Tadi menariknya apa? Ya, seorang ibu-ibu yang sangat luar biasa dan cukup berani untuk memberikan satu komentar ya kepada pemerintah terkait saat ini adalah pajak yang dibebankan kepada masyarakat Indonesia oleh pemerintah atau negara saat ini. Dan saat ini banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pajak karena semua yang yang dimaksudkan yang dinamakan dengan pajak udah pasti uangnya akan disetorkan kepada pemerintah atau kepada negara. Nah, jadi ibu ini tadi menyampaikan bahwa ada benarnya juga ya. Bagaimana pemerintah ya untuk menangani pajak kepada orang-orang rakyat yang masyarakat jelata ini yang dikatakan ekonominya lagi susah ya. Dan bagaimana juga masyarakat pemerintah ya terhadap orang-orang kaya
Nah, itu salah satu sindiran yang cukup tertarik ya teman-teman ya oleh pendapat ibu ini tadi, walaupun hanya sekedar lewat video ini, tapi itu bisa satu masukan kepada para pemerintah juga. Nah, ya mengenai perpajakan. Ya, di situ tadi disinggung masalah ya orang yang bekerja yang gajinya tidak seberapa, ya dia hanya untuk ya membayar cicilan rumah dan gajinya tidak seberapa. Nah, jadi gajinya sudah dipotong ya untuk pajak. Nah, gajinya pun belum tentu cukup nggak untuk pembayaran cicilan rumah tersebut. Nah, dan banyak hal lain yang memang sangat fatal teman-teman mengenai pajak-pajak dari pemerintah ini. Tapi ya memang ya tidak masalah kalau pajak ada, tapi minimal pemerintah bisa mengelola pajak ini dari masyarakat Indonesia dan tidak juga terlalu membebani masyarakat. Ya, tidak juga terlalu membebani masyarakat. Ya, ada batasan karena semua apa-apa dipajakan dan pajak masuk ke uang negara atau masuk kepada kas negara. Nah, jadi para pejabat, para orang-orang kaya yang menikmatinya, sehingga orang miskin ya tetap miskin, orang kaya terus tetap kaya. Itu sebenarnya inti yang disampaikan oleh ibu ini teman-teman, dan kita salut, kita bolehlah kita kasih apresiasi kepada dia supaya ya dengan lewat apa yang dia sampaikan di video ini ya bisa tersampaikan kepada para pemerintah kita juga. Kita coba up terus ya agar pemerintah tahu keluhan-keluhan masyarakat terkait tentang pajak saat ini. Nah, coba kita juga lihat teman-teman ya, apa tanggapan atau komentar ya teman-teman kita yang ada di dalam video ini ya, kita melihat bagaimana reaksi atau respon setiap sahabat-sahabat kita yang telah menonton video ini ya, mereka juga memberikan pendapat mereka ya. Nanti teman-teman bagi yang ingin menyampaikan pendapat Anda, silakan nanti teman-teman berikan komentar Anda di dalam video ini supaya kita juga bisa bertukar pikir melalui video ini. Nah, ini ada yang mengatakan ya, Luhut, apa nenekmu ikut kemerdekaan negeri ini ya, seenaknya aja mulut busukmu. Nah, ini komentar untuk kepada Pak Luhut nih ya. Dia di sini ada yang menyampaikan, nenek kamu itu negara Indonesia bukan? Ya itulah kurang lebih seperti itu. Kenapa mulutmu terlalu lancang sekali? Nah, ini ya wajar lah ya, masyarakat kita saat ini marah ya karena ulah-ulahnya mereka ini yang tidak terkendalikan dan hanya untuk memiskinkan rakyat, tidak memikirkan untuk mensejahterakan, memakmurkan ya, bagaimana supaya yang sulit menjadi tidak sulit dan yang susah menjadi tidak susah lagi. Nah, ini mereka tidak bisa memberikan satu solusi kepada masyarakat. Nah, padahal masyarakat mengharapkan adanya pemerintah supaya ya minimal dari perekonomian setiap masyarakat ada pertumbuhan ya, ada satu perkembangan atau peningkatan ya. Jangan percaya termul juga kroni Jokowi ya, rakyat sudah muak, capek dibohongin terus ya. Oke ya, apa ini, Wong Song aja berantakan 170 tahun, siapa yang mau bayar? Nah, ini teman-teman ya, mantap Bang ya, sangat mewakili kami rakyat kecil yang tiada bisa berbuat apa-apa. Sehat selalu, semoga selalu dilindungi oleh Tuhan. Nah, benar. Tadi saya sudah sampaikan dari awal, benar. Kita mendukung apa yang menjadi pernyataan ibu ini. Ya, kalau memang kritikan yang disampaikan kepada pemerintah, ya kenapa harus takut untuk menyampaikan? Ya, supaya kita mengharapkan ada perbaikan-perbaikan ke depan. Nah, teman-teman, silakan nanti berikan tanggapan Anda melalui video ini teman-teman ya. Manusia bernama Luhut ini nggak ingat peringatan dari Tuhan ya, pernah dikasih sakit parah, sepertinya hanya Tuhan yang bisa menghentikan kerakusannya. Nah, ini kata-kata keras yang dari netizen mengatakan bahwa Luhut ini tidak ada kapoknya ya, tidak ada rasa takut-takutnya sama sekali ya. Ya, sudah pernah dikasih peringatan oleh Tuhan ya katanya di sini, namun ya tetap aja tidak ada berubah ya.
Tapi ya teman-teman, ya kita berharaplah supaya ya walaupun bukan saat ini, tapi suatu waktu ke depan nanti akan ada perubahan terjadi di negara kita saat ini. Luhut tidak pernah menengok, ya, mendengar kesengsaraan rakyat miskin. Hatinya sekeras baja. Kasih dalam hatimu, menyayangi, mencintai sesama, tidak ada sama sekali. Luar biasa. Tuhan ampuni mereka yang tidak mengenal kasih sayang sesama. Nah, ini ada yang mengingatkan sebenarnya, ya, Luhut, ya, Pak Luhut diingatkan bahwa ya sama sekali tidak punya rasa belas kasihan kepada rakyat miskin. Ya, dia belum tahu bagaimana keluhan masyarakat saat ini. Seandainya dia tahu apa yang menjadi keluhan masyarakat kecil saat ini, barangkali beliau tidak akan melakukan seperti yang diperbuatnya saat ini. Tapi apa boleh buat teman-teman, ya? Apa boleh buat? Kita terima padanya. Ya, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, kalau bebas pajak bagi ya konglomerat, ya rakyat menempelkan engkau. Nah, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi pajak tidak ada keadilan, ya. Bahkan orang miskin tetap dibantai pajak, ya. Tapi ya lama-lama ya sudah pasti orang masyarakat Indonesia juga muak dengan hal-hal seperti ini. Ya sudah mulai, ya. Ada yang tidak taat bayar pajak nanti karena mereka melihat kita mati kelaparan, ya, ekonomi lagi sulit, ya. Bagaimana bisa kita bisa bayar pajak, ya? Mendingan kita ambil uang pajak itu kita alihkan untuk kebutuhan sehari-hari kita. Contoh untuk ya keperluan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam nafkah keluarga, anak, istri, segala macam. Ya tentu dalam pemikiran masyarakat ada hal seperti ini. Nah teman-teman, kita berharap ya supaya wawasan kita ini tentang kepemerintahan ini semakin terbuka, ya. Kita jangan diam dan tidak mencerna atau menyimak situasi yang terjadi saat ini, ya. Boleh melalui channel-channel kita ini kita sebarkan supaya pemerintah tahu, oh sebenarnya ini yang dialami oleh masyarakat, ya. Belum lagi masalah-masalah yang terjadi, ijazah palsu kah, anak bapak, segala macam, dan berbagai banyak tuduhan-tuduhan dan kekacauan yang terjadi. Nah teman-teman, kita coba lihat baik-baik dan memperhatikan persoalan ini. Kita jangan tinggal diam, ya. Ini ada yang mengatakan Luhut dia kaya hasil makan tambang batu bara, makanya hati Luhut hitam dan kasar. Nah ini ada yang menyampaikan bahwa ya seperti batu bara udah hatinya sudah hitam, ya, tidak lembut, ya, makanya dia tetap keras. Dia hanya memikirkan tentang lebih kepada kepentingan pribadi, ya. Tapi ya begitulah teman-teman, ya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ahok, ya, bahwa sifat seseorang itu kelihatan ketika dia sudah menjadi penguasa. Nah itu saya tidak tahu itu dari mana dia ambil kata-katanya, tapi saya ingat apa yang disampaikan beliau dan betul, ya, sudah terbukti sampai saat ini teman-teman. Ya, semangat Bu, sehat, ya. Saya dukung Ibu dengan doa, bongkar terus ya kebusukan pemerintah termasuk Pak Luhut ini. Ya, goreng politik bikin naik asam lambung, ya. Semoga Ibu cerdas ini sehat walafiat, keluarga dan panjang umur. Amin. Amin. Ya, kenapa Bapak Prabowo tidak mencopot Menteri Titipan Mulyono tersebut sehingga sekarang Bali Sigit, ya, kok masih bercokol kementerian NKRI. Mereka paling benci dan suka menghina rakyat Indonesia. Nah, kita lihat teman-teman, sebenarnya pemerintah dalam hal ini atau kepada Bapak Presiden kita saat ini, kita melihat mungkin masih ada, ya, yang masih dalam pertimbangan mereka tidak dengan segera mereka copot. Sebenarnya kalau itu sudah tidak bisa terselamatkan lagi, udah harusnya dicopot tuh, tidak boleh pakai lama-lama. Tapi mungkin masih melihat apakah belum masih memenuhi syarat atau masih belum terlalu ini, atau ada proses-proses hukum yang harus dilalui oleh bersangkutan, dan setelah itu baru dilakukan pencopotan jabatan. Nah itu kita berharap
bisa sampai seperti itu nanti teman-teman. Tapi ya kita tunggu dulu bagaimana ya instruksi dari Bapak Presiden kita saat ini terhadap ya kepada mereka yang ugal-ugalan ini teman-teman. Pejabat-pejabat seperti Luhut harus dibuang jauh-jauh. Nah, jadi dari berbagai komentar yang kita lihat di dalam video ini, bahwa banyak orang yang tidak setuju dan tidak senang dengan beliau. Mungkin karena mereka sudah muak melihat tindakan beliau. Ya, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi isi hati masyarakat, ya keluh kesah masyarakat yang saat ini kepada pemerintah, ya kita berharap agar pemerintah segera untuk menanggapinya dan bisa meresponnya dengan baik. Oke, ya teman-teman, jika teman-teman sekali lagi ingin menyampaikan pendapat, silakan ya tulis komentar Anda di dalam kolom video ini supaya kita saling tahu informasi-informasi atau perkembangan informasi yang ada terlebih dalam dunia berpolitik saat ini. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Salam NKRI, harga mati.